sih pasti aman, tapi kita nggak tahu lingkungan sekitar kita itu gimana. Kalau itu mah gampang aja, karena ketuanya di situ. Jadi gampang aja jadi. Ada yang lucu. Udah, mending kita bahas di tempat lain aja kan. Ya juga sih, boleh. Aku mau naik mobil. Aku boleh nggak dia mau ngomong? Mana ya? Ada yang marah. Mana sih? Aku mau ke kafe Raung sih. Dekat kan, nggak jauh kan? Iya, nanti sini aja kalau kamu mau bahas proyek ya ayo, kalau enggak ya udah. Begitu. Tapi nanti kalau udah kita sekalian rapat dulu di kafe. Kita berdua aja, gimana? Boleh deh. Kita Cerita nggak marah kali istrimu tuh. Wah, apa deh, pokoknya intinya ini bukan proyek besar aja ya. Oke. Wah, gila sih ini, gila. Siapa sangka Pak Bos kayak gitu sama sekretarisnya. Wah, ini harus dikasih tahu sama karyawan-karyawan lain sini. Harus ini sih. Ini Wah, parah sih. Kerjaan kita lah kok banyak banget. Masa ini loh. Ya ampun, mereka banget. Sekat gak dapat apa-apa nih. Iya, malah teman kita. Ini aja belum kelar. Loh, ini proposal yang kemarin belum kelar. Parah banget sih si bos. Taruh ditambahin lagi. Main belakang pasti. Yakin lah kamu. Ya ampun. Gak bilang ke kita. Iya, ini proyek besar, gak main-main. Kalau kita salah aja, kita bisa bangkrut loh. Ini gini sih. Bisa ngomong dulu ya. Itu bos itu loh. Tahu nggak? Proyek besar sama sekretarisnya itu. Terus dia kayak membaikkan kita nih loh, kayak nggak ada kayak kita tidak ada apa keuntungan sama sekali sama perusahaan ini. Ini banget cewek. Kok itu gitu sih? Aneh banget. Maksudnya udah punya istri ya, bos? Iya. Tahu. Gila sih mereka. Wah, parah jalan-jalan zaman wah, jadi parah-parah. Besar banget, jadi nanti Pak Bos, gimana sih? iya nanti aja hubungin lagi di sini ada anggota saya di sini mau rapat bentar. Oke. Ya jadi nanti sebentar lama saya hubungi lagi ya. Oke. Yuk. Pak, gimana sih? Bisa bagi tugas nggak? Kan ada program baru. Kenapa kok nggak adil? Kan kita juga bayar. Mana sih sekretaris nggak jelas itu? Karena program sama sekali gak ada kerjaan. Ya tahu, cuma ya kan saya ketuanya terus Kamu kan hakim sendiri ya? nggak boleh main hakim sendiri. Gila. Parah sekali. Sekarang saya ketua di sini dan kalian anggota anggota di sini, jadi saya yang mengatur semuanya di sini. Gua nggak becus parah. Kita demo aja. Pak, sekarang kita mau mengundurkan diri. Kalau menurut jangan, soalnya proyek kita juga besar, jadi gini aja nanti atau besok deh kita ada yang rapat semuanya, suruh kumpul semuanya. Kali itu gimana? Ya, oke, kita lihat besok. Iya. Kita lihat. Oke deh, dadah. Loh, itu kan Pak Bos. Ada yang nggak beres nih kayaknya masalah kemarin. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang fungsionaris organisasi Muda Mudi Aktif. Sebelumnya terima kasih telah hadir pada rapat harian kali ini. Nah, hari ini yang jadi topik pembahasan kalian adalah yang pertama itu tentang kepuasan kerja dan yang kedua itu tentang motivasi seluruh anggota organisasi. Oke. Nah, jadi maka dari itu saya ingin rapat ini dimulai dengan membahas perspektif anggota dalam kinerja organisasi ini. Mungkin wakil ketua bisa dimulai. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada ketua telah memberikan kesempatan untuk saya. Dari penglihatan saya sampai saat ini, perspektif dari setiap anggota ini sangat beragam. Ada yang merasakan kepuasan kerja dan motivasi yang bagus. Namun, ada juga yang kurang puas dan dengan kerja sehingga kehilangan motivasi. Maka dari
mampu mengubah penafsiran seseorang terhadap sesuatu, yang mana itu akan mengubah lingkungan sekitar mereka. Bisa dilihat mungkin contoh lebih sederhananya gini ya, Pak Bos bikin SK untuk bendahara yang terlalu berlebihan, lalu bendahara merasa terberatkan oleh hal itu. Dari situ dia akan mulai malas, dia memiliki perspektif buruk terhadap SK yang diberikan Pak Bos kepada bendahara, dan dari situ motivasi dia mulai mengurang. Itu mengakibatkan ketidakpuasan kerja dari bendahara. Saya setuju dengan Ibu Sekretaris. Terlebih lagi kita harus menerapkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi, seperti nilai kesamaan tujuan, kemudian nilai-nilai positif yang lainnya untuk tujuan kita bersama agar tercapai. Namun yang saya singgung di sini, kenapa pembagian kerja kemarin tidak merata, Pak Bos? Itu gimana solusinya? Saya setuju. Sebentar. Jangan ngelamun dulu ya. Ini soalnya ada rapat penting di sini. Ya, bisa dilanjut. Baik, saya setuju juga untuk meningkatkan cara rasa saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Karena terkadang itu para anggota ini seringkali itu kurang menghargai kontribusi anggota lain. Dan juga beberapa anggota sering juga lalai dalam tanggung jawab mereka, yaitu tugas-tugas mereka yang lalai. Karena hal itu juga kinerja saya sama ketuaan saya itu kurang. Itu Pak Bos. Saya pun juga ngerasain yang sama. Kadang beban kerja kita pun nggak seimbang, dan hal itu bikin motivasi kita jadi turun. Nah, saya merasa usaha kita kurang dihargai. Jadi karena hal itu bisa menimbulkan rasa ketidakpuasan pada kerja diri kita. Oke, baiklah. Saya mengerti bahwa kita semua itu memiliki persepsi nilai yang tentunya berbeda. Tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan semua ini untuk meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan ini? Menurut saya, hal ini merupakan kombinasi yang didapatkan dari keduanya. Kita harus menyelaraskan pembagian kerja dan juga meningkatkan sikap produktif untuk menghindari munculnya rasa ketidakpuasan kerja dalam organisasi. Saya sangat setuju sekali dengan Ibu Wakil Ketua ini. Mungkin kedepannya kita bisa memberikan reward bagi anggota-anggota yang sangat aktif, kemudian sangat berkontribusi, seperti bonus bulanan maupun hal-hal yang lain dan feedback yang baik tentunya. Saya juga setuju dengan usulan Ibu Bendara ini, karena menurut saya itu saya lebih dihargai di sini karena ada evaluasi rutin juga. Kalau menurut saya, agar motivasi anggota semakin meningkat akan lebih baik jika kita mengadakan pelatihan motivasi secara berkala. Misalnya kita bisa mengundang pembicara atau motivator untuk memberikan pelatihan khusus yang relevan dengan kebutuhan kita. Dengan adanya pelatihan seperti ini, anggota akan merasa lebih diperhatikan dan termotivasi untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih baik bagi organisasi. Oke, sebelumnya mohon maaf banget jika saya di sini memotong pembicaraan kalian ya. Jadi saya ingin membahas tentang ketidakadilan yang kalian rasakan mungkin kemarin dari Pak Bos ya. Saya ingin memberi sedikit masukan saja kepada Pak Bos. Karena di sini Pak Bos sebagai ketua kami, sebagai pemimpin kami, harusnya Pak Bos itu bisa memiliki nilai moral yang baik, yang mana itu akan menimbulkan perspektif baik dari kita. Jika kita memiliki perspektif baik, maka kita akan memaksimalkan kinerja kita. Nah, sebaliknya kalau misal mereka semua termasuk saya ini memiliki perspektif buruk terhadap Pak Bos, pastinya kita tuh jadi malas-malasan dan motivasi kita juga terkurangi gitu loh, ya kan? Kita males. Mungkin terlalu bagus seperti itu. Baik, terima kasih semuanya karena telah berkontribusi dalam rapat rutin kita hari ini. Mungkin saya selaku ketua ingin menyampaikan beberapa poin penting dari hasil rapat kita kali ini. Jadi ada 5 poin di sini. Yang pertama itu kita akan melaksanakan eval rutin dan melakukan pembagian tugas secara efektif dan adil. Oke. Dan yang kedua itu kita harus menumbuhkan sikap produktif dan
saling terbuka dalam organisasi. Dan yang ketiga, kita harus menjaga komunikasi kita yang baik antar anggota. Dan yang keempat, kita akan memberikan reward kepada anggota yang memang pantas mendapatkannya. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pelatihan dan motivasi rutin untuk meningkatkan kepuasan kerja anggota. Gimana menurut kalian? Ya, dari saya mungkin itu saja sih dari rapat harian kita kali ini. Dan saya banyak terima kasih atas kalian yang sudah berpartisipasi untuk rapat harian kali ini. Mungkin itu saja. Sekian, saya tutup. Makasih ya teman-teman. Terima kasih.